Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, adik-adik sekalian. Topik kita pada kesempatan hari ini tentang efektivitas organisasi. Ada beberapa item yang akan kita bahas pada topik kita tentang efektivitas organisasi. Pertama, apa yang dimaksud dengan efektivitas organisasi? Yang kedua, apakah sama dengan pencapaian tujuan? Yang ketiga, tujuan yang mana? Ada beberapa tujuan dalam organisasi. Dan yang terakhir, topik yang akan kita bahas adalah untuk itu semua, apa ukuran efektivitas organisasi tersebut? Kriteria tentang efektivitas organisasi. Saya ambil pendapat ini dari John Campbell dalam Stephen Robbins tahun 1994 dalam bukunya di halaman 55. Pertama, adanya efektivitas keseluruhan. Yang kedua, produktivitas. Yang ketiga adalah efisiensi. Yang keempat adalah laba. Yang kelima, kualitas. Keenam, kecelakaan. 7, pertumbuhan. 8 adalah kemangkiran. 9, pergantian pegawai. Ke-10, kepuasan kerja. 11, motivasi. 12, moral atau semangat kerja. 13, kontrol. Ke-14, konflik, solidaritas. Ke-15 adalah fleksibilitas atau penyesuaian. Yang ke-16 adalah perencanaan dan penetapan tujuan. 17 adalah konsensus tentang tujuan itu sendiri. Yang ke-18 adalah internalisasi tujuan organisasi. 19 keterampilan interpersonal manajerial. 20 keterampilan manajerial. 21 manajemen informasi dan komunikasi. Ke-22 adalah kesiapan. 23 pemanfaatan lingkungan. 24 evaluasi pihak luar. 25 stabilitas. 26 nilai sumber daya manusia. 27 partisipasi dan pengaruh yang digunakan. 28 adalah penekanan pada pelatihan dan pengembangan, dan yang terakhir yang ke-29 penekanan pada performance. Ada 4 pendekatan efektivitas organisasi menurut Kim Cameron dalam Stephen Robbins di halaman 84. Pertama adalah pencapaian tujuan. Efektivitas pencapaian target. Yang kedua adalah sistem. Efektivitas input, proses maupun output. Yang ketiga adalah konstituensi. Strategis. Efektivitas konstituensi, strategi jangka panjang. Dan yang keempat adalah nilai-nilai bersaing. Tentang efektivitas nilai persaingan baik dalam input, proses maupun output. Dimensi struktur organisasi meliputi ada 3 hal. Pertama, kompleksitas yang menyangkut banyaknya jumlah satuan organisasi secara mendatar maupun jumlah satuan organisasi menurut jenjangnya. Kedua adalah formalisasi menyangkut penggunaan aturan, standar dan dokumen tertulis. Yang ketiga adalah sentralisasi menyangkut derajat pemusatan wewenang dalam organisasi. Struktur dan efektivitas organisasi. Apakah struktur mempengaruhi efektivitas? Di mana dimensi struktur yang mempengaruhi efektivitas organisasi? Ulasan tentang teori organisasi. Teori organisasi adalah disiplin ilmu yang mempelajari struktur dan desain organisasi. Teori organisasi menunjuk pada aspek-aspek deskriptif maupun perseptif dari disiplin ilmu tersebut, yang berusaha menjelaskan bagaimana organisasi distruktur dan menawarkan tentang bagaimana organisasi dapat dikonstruksi atau dirancang sehingga dapat meningkatkan efektivitasnya. Perhatian dalam teori organisasi. Teori organisasi mengambil pandangan makro. Unit analisisnya adalah organisasi maupun sub-sub organisasi dan juga menggunakan definisi yang lebih luas mengenai efektivitas organisasi. Teori organisasi tidak hanya memperhatikan pada prestasi dan sikap pegawai, tapi juga kemampuan organisasi secara keseluruhan untuk menyesuaikan diri dalam mencapai tujuan-tujuannya. Selanjutnya, perilaku organisasi. Mengambil pandangan mikro, menekankan pada individu dan kelompok-kelompok kecil. Fokusnya pada seperangkat prestasi dan sikap pegawai meliputi produktivitas, absensi, rotasi, dan kepuasan kerja. Topik-topik perilaku individu yang dipelajari dalam perilaku organisasi adalah persepsi, nilai-nilai pengetahuan, motivasi, serta kepribadian.
Adapun yang termasuk dalam topik kelompok adalah peran status kepemimpinan, kekuasaan, komunikasi, dan konflik. Ini saja mungkin bahan pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas atensinya, adik-adik sekalian. Kita jumpa lagi pada pertemuan perkuliahan kita pada kesempatan yang lain dengan topik yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.